Baik, perkenalkan nama saya Tunson Israel Seruan, NIM 2020-50-100, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di sini saya akan membahas tugas ekonomi sumber daya alam yaitu tentang optimalisasi mineral logam. Pentingnya optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam memiliki beberapa kepentingan antara lain. Satu, peningkatan pendapatan negara. Dengan optimalisasi sumber daya alam mineral logam, negara dapat memperoleh pendapatan yang signifikan melalui sektor pertambangan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Yang kedua, pengembangan industri. Sumber daya alam mineral logam dapat menjadi bahan baku penting untuk industri manufaktur. Dengan optimalisasi, dapat dikembangkan industri-industri yang menggunakan mineral logam sebagai bahan baku, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi sumber daya alam, mineral logam dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat, baik melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, maupun pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang keempat, pengelolaan lingkungan dan yang berkelanjutan. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Pengelolaan yang baik akan mencegah keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat diperbaiki. Strategi optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Untuk mencapai optimalisasi sumber daya alam mineral logam diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: satu, penyusunan kebijakan dan regulasi yang tepat. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Kebijakan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan sumber daya alam mineral logam harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini meliputi proses perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang jelas dan terbuka. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam mineral logam. Mereka perlu diberdayakan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknologi dan inovasi. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan mineral logam dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah. Pemerintah dan industri perlu mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang ini. Yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah penambangan ilegal, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran terhadap regulasi. Contoh optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral logam yang ada. Berikut ini adalah beberapa contoh optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Satu, penelitian dan eksplorasi. Melakukan penelitian dan eksplorasi yang mendalam, identifikasi dan mengevaluasi potensi sumber daya alam mineral logam yang ada. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode eksplorasi yang canggih untuk menemukan dan menggali deposit mineral yang berpotensi. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam kegiatan penambangan mineral logam. Hal ini meliputi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah, pemulihan lahan pasca tambang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Mengembangkan teknologi baru untuk pengelolaan dan pemurnian mineral logam yang efisien dan ramah lingkungan. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi pengelolaan yang lebih efisien energi, penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, dan pengembangan metode pemurnian yang lebih efektif. Yang keempat, pengelolaan rantai pasok. Meningkatkan pengelolaan rantai pasok mineral logam untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas, dan meningkatkan kerjasama antara produsen, distributor, dan konsumen mineral logam. Pengembangan pasar. Mengembangkan pasar domestik dan internasional untuk mineral logam yang dihasilkan. Hal ini melibatkan promosi produk mineral logam, peningkatan nilai tambah lebih lanjut, dan diversifikasi penggunaan mineral logam dalam industri. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan yang baik dalam kegiatan penambangan mineral logam. Hal ini meliputi perencanaan anggaran yang
datang pengelolaan investasi dan pengendalian biaya untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penambangan mineral logam. Hal ini melibatkan pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kesadaran akan praktik penambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan strategi optimalisasi sumber daya alam mineral logam, ini diharapkan penggunaan sumber daya alam mineral logam dapat dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan lingkungan. Contoh mineral logam. Berikut ini adalah beberapa contoh mineral logam yang sering ditemukan. Yang pertama biji besi, yang kedua emas, yang ketiga nikel, yang keempat tembaga, yang kelima perak, yang keenam timah, yang ketujuh mangan, 8 seng, 9 aluminium, dan 10 platinum. Perlu dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh mineral logam yang umum ditemukan dan masih ada banyak jenis mineral logam lainnya yang memiliki berbagai aplikasi dan nilai ekonomi. Fungsi dan tujuan optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Fungsi dan tujuan optimalisasi sumber daya mineral logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan yang efisien. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam bertujuan untuk memastikan pemanfaatan yang efisien dari sumber daya tersebut. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang tepat untuk mengekstraksi dan memproses mineral logam dengan efisien yang tinggi. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya mineral logam secara optimal dan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan sektor industri terkait. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga memiliki fungsi untuk menjaga ketersediaan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Dengan menerapkan praktik pengembangan yang berkelanjutan dan pengelolaan yang baik, dapat meminimalkan kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya mineral logam. Yang keempat, pengelolaan lingkungan. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan dan pengolahan mineral logam. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan pemulihan lahan pasca tambang. Yang kelima, keamanan pasokan. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga berfungsi untuk memastikan keamanan pasokan mineral logam yang dibutuhkan oleh industri. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya mineral logam yang ada, dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga kemandirian dalam pasokan mineral. Dengan menerapkan fungsi dan tujuan optimalisasi sumber daya alam mineral logam ini, diharapkan dapat mencapai pemanfaatan yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Manfaat optimalisasi sumber daya alam mineral logam dalam bidang perekonomian. Yang pertama, pendapatan negara. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam dapat memberikan pendapatan yang besar bagi negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor lain, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, baik langsung maupun tidak langsung. Industri pertambangan mineral logam membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil, serta mendukung industri pendukung seperti transportasi, konstruksi, dan jasa lainnya. Penciptaan lapangan kerja ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, kontribusi terhadap perekonomian. Sektor mineral logam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral logam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto atau PDB, dan neraca perdagangan negara tersebut. Yang keempat, pengembangan industri terkait. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga dapat mendorong pengembangan industri terkait. Misalnya industri pengolahan mineral logam menjadi bahan baku untuk industri manufaktur, industri teknologi, dan industri energi. Pengembangan industri terkait ini dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan diversifikasi ekonomi suatu negara. Yang kelima, peningkatan inovasi dan teknologi. Optimalisasi sumber daya alam mineral logam dapat mendorong peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi. Industri pertambangan mineral logam seringkali mendorong penelitian dan pengembangan baru dalam proses ekstraksi, pengolahan, dan penggunaan mineral logam. Hal ini dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam bidang teknologi dan inovasi. Namun,
Pentingnya untuk diingat bahwa optimalisasi sumber daya alam mineral logam juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. Perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam mineral logam. Jadi, kesimpulannya, optimalisasi sumber daya alam mineral logam merupakan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam mineral logam. Optimalisasi ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara, pengembangan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi yang diperlukan antara lain penyusunan kebijakan yang tepat, pengelolaan yang transparan, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan teknologi, dan inovasi, serta pengawasan penegakan hukum yang ketat. Demikian pembahasan saya tentang optimalisasi sumber daya alam mineral logam. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.